Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, saya akan memberikan review perbandingan terkait perbedaan dua buku ini. Jadi sebenarnya buku Kompas Kehidupan ini ya isinya sama. Namun di sini karena yang sering sekali teman-teman tanyakan itu terkait perbedaannya, apa perbedaan dari edisi pertama dengan edisi yang kedua ini, maka yang akan saya bahas adalah perbedaannya. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Jadi perbedaan yang pertama ini yang sangat-sangat nampak sekali dan jelas sekali bahwa perbedaan yang pertama itu adalah cover ya. Yang edisi pertama seperti ini, edisi yang kedua seperti ini. Jadi ini versi terang, ini versi gelap ya. Jadi ibaratnya itu ini versi siang dan ini versi malam gitu. Jadi ini cover depan, sedangkan cover belakangnya seperti ini. Jadi ini sama ya. Tulisannya di sini nih sama ya, oke. Hanya perbedaan desain cover ini yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua setelah cover kita buka, perbedaannya itu mengenai undang-undang hak cipta ya. Edisi yang pertama di sini tidak dicantumkan undang-undang hak cipta seperti ini. Kalau yang di edisi kedua dicantumkan teks undang-undang hak ciptanya. Ini perbedaan yang kedua. Sedangkan perbedaan yang ketiga itu mengenai desain gambar atau desain grafis pada setiap halaman. Contoh yang pertama dari halaman ya. Nah, di sini kan ini satu judul nih, sama nih judulnya. Di judul yang pertama tentang kerugian yang hakiki. Ini sama, kerugian yang hakiki. Terkait desain gambarnya ya, desain grafis pada halaman ini. Kalau yang edisi yang pertama ini memang mayoritas dari sini warna dasarnya itu putih ya, warna dasarnya putih. Hanya saja di sini memang dikasih ilustrasi gambar seperti itu. Jadi setiap halaman ada ilustrasi gambar. Sedangkan edisi yang kedua itu warna dasarnya tergantung dari gambar utama. Jadi gambar utama yang digunakan itulah yang menjadi warna dasar. Contohnya seperti ini ya. Sampai ke belakang ini sama seperti ini. Jadi warna dasarnya itu adalah gambar utama. Oke. Ya, kesimpulannya kalau terkait desain gambar atau desain grafis pada setiap halaman itu memang lebih keren yang edisi kedua ya. Edisi kedua itu lebih keren. Desainnya lebih keren dari ini. Cuma ya, yang edisi pertama ini lebih global tetapi relevan gitu. Sedangkan yang kedua ini lebih elegan dan spesifik gitu. Kalau terkait gambar sesuai selera ya teman-teman. Kalau suka yang terang pasti lebih suka yang ini. Kalau suka yang gelap pasti lebih suka yang edisi kedua. Jadi ini mengenai gambar atau grafis. Kemudian perbedaan yang keempat itu terkait layout atau tata letak tulisan. Ada perbedaan seperti ini ya. Jadi contohnya nih, kalau yang edisi pertama ini layoutnya itu misalnya satu judul ya, satu judul ini tidak jadi satu halaman ya, pembahasannya masih ada di halaman berikutnya lagi. Sedangkan kalau yang ini edisi kedua ini setiap judul itu satu halaman. Kalaupun misal pembahasannya itu banyak, itu pasti jadi satu muka segini ya. Jadi kalau mengenai layout jauh lebih rapi yang edisi kedua. Ini mengenai layout ya, tata letak. Yang kelima, perbedaan yang kelima itu terkait kesalahan ketik. Ada beberapa kesalahan ketik yang ada di edisi pertama ini sudah diperbarui atau sudah diedit ya, sudah diperbaiki di edisi kedua. Sebagian kesalahan ketik, tidak semuanya ya teman-teman, tidak semua kesalahan ketik sudah beres semua, enggak. Karena enggak mungkin dong hanya satu kali revisi gitu langsung sempurna, enggak mungkin ya. Contohnya nih, misalnya yang belum diperbarui, contohnya seperti ini. Seperti kata Mustafa ya, masih di sini masih Mustafa gitu ya. Sama di sini sih belum diperbarui. Oke. Ya. Tapi ada sebagian yang sudah diperbarui ya. Cuma memang nggak semuanya gitu. Oke, jadi nah yang pertama kan tadi cover, yang kedua tentang
undang-undang hak cipta. Yang ketiga itu perbedaan tentang desain gambar yang lebih bagus edisi yang kedua. Kemudian yang keempat itu terkait layout lebih rapi yang edisi kedua. Terus tentang kesalahan ketik, sebagian sudah diperbarui, sudah diperbaiki di edisi kedua. Kesalahan ketik di edisi pertama ya sudah diperbaiki sebagian di edisi kedua. Sedangkan perbedaan yang terakhir itu mengenai kebahasaan ya teman-teman. Ini perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman sekalian biar tidak salah dalam membedakan gitu ya. Jadi mengenai kebahasaan yang ada dalam buku ini ya, di edisi pertama ini sudah ada beberapa yang saya temukan, beberapa kosakata itu sudah menggunakan bahasa baku. Akan tetapi di edisi kedua ini menggunakan bahasa tidak baku. Contoh kosakata yang saya temukan di sini nasihat. Ini di edisi yang pertama itu di sini kan sudah menggunakan bahasa baku nih. Ya, menggunakan kosakata baku. Nasihat ini sudah baku di edisi yang pertama. Akan tetapi di edisi yang kedua itu menggunakan bentuk tidak baku. Ya, nasihat. Oke. Dan memang kata nasihat di sini, kosakata nasihat di sini memang diulang-ulang banyak sekali di halaman-halaman yang menggunakan kosakata nasihat, karena memang pada dasarnya buku ini memang buku motivasi, kumpulan nasihat-nasihat dari para ulama gitu. Jadi jelas sekali bahwa perubahan dari edisi pertama nasihat itu akan banyak kita temukan juga dalam bentuk tidak baku, yaitu nasihat di buku yang kedua. Dan sebenarnya bukan hanya kosakata nasihat atau nasihat ini saja, ada beberapa kosakata yang saya temukan. Contohnya lagi seperti kata rubah ya, rubah dengan ubah. Di edisi yang pertama ini sudah menggunakan bahasa ubah, tetapi di edisi yang kedua ini menggunakan bahasa atau kosakata rubah. Nah, sudah jelas dari situ kalau kita meninjau dari sisi kebahasaan baku tidak bakunya, yang pertama ini banyak menggunakan bahasa baku dan di sini tidak baku. Oke. Selain kosakata juga ada kalimat antara kalimat yang lebih efektif dan tidak efektif. Cuma sayangnya saya lupa tidak saya kasih tanda di bagian mana ini ya. Ada kalimat yang contohnya di bagian judul itu seperti ini. Di bahasanya di edisi yang pertama itu perbaiki dulu sholatmu gitu. Sedangkan di edisi yang kedua ini diganti dengan kalimat perbaiki sholatmu dulu. Itu dari situ saja sudah ambigu. Bisa ya membedakan mana yang lebih efektif, kalimat yang efektif dan bukan. Dan ini perlu saya jelasin ke teman-teman biar tidak salah gitu, tidak salah paham. Artinya apa, bisa membedakan antara yang baku dan tidak, karena apa yang kita baca itu sangat berpengaruh kepada ingatan kita. Biasanya kita tidak paham terkait kebahasaan, namun kita akan cenderung menggunakan kebahasaan itu sesuai dengan apa yang kita lihat dan sering kita baca. Maka jelas menurut saya di sini bahan bacaan yang sering kita baca itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oleh sebab itu saya rasa sangat perlu kita memahami perbedaan antara keduanya, yaitu mana yang baku dan tidak baku, mana yang efektif dan tidak. Nah, ini hanya terkait perbedaan kebahasaan. Adapun keseluruhan overall ini sama-sama bagus kok. Antara edisi yang pertama, edisi yang kedua ini sama-sama bagus. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana, order yang mana. Intinya isinya sama dan sama-sama memiliki kelebihan. Kalau mengenai esensi ya, mengenai isi, sudah nggak usah diragukan lagi bahwa buku ini memang sangat-sangat recommended untuk dibaca. Menurut saya seperti itu. Kalau terkait misalnya tanya lebih bagus mana antara yang edisi pertama dengan yang kedua, ini kalau mengenai cover tergantung selera. Kalau suka yang terang pasti pilih yang edisi pertama, kalau suka yang gelap pasti pilih edisi yang kedua. Seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.